boleh masuk lagi hari ini, besok baru kau masuk lagi ya. Antriannya besok lagi ya. Buka kameramu Poke, nanti ku diagnosa apa yang kena dengan kau di LCD-nya kayaknya nih. Kau kalau mau birahi jangan bawa aku, kau blok aja nomorku, nggak usah. Dah. Takkan memang curiga kita dengan orang ini. Ngapain kau pakai kain lap di muka gitu? Itu terotot emang nih. Asli sempaknya di muka. Coba kau tunjukkan seluruh badan kau pakai celana dalam. Kau tunjukkan dulu. Kalau kau nggak lagi telanjang, tunjukkan. Kan ada curi turun anjing kan deh. Betul kan? Betul. Betul kan? Blok itu. Blok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal fikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Mengikuti kaidah bahasanya bang sesuai dengan bahasa tersebut. Tidak boleh kita memaknai bahasa Arab menggunakan pemahaman bahasa Indonesia karena dia kan bahasa Arab. Nah, kalau abang bicara Alkitab, saya harus mengungkap makna secara esensi dalam bahasa Arab. Alkitab itu menurut Imam Al-Qurtubi adalah hukum-hukum Tuhan. Ya, nah, yang abang maksud, yang abang mau pertanyakan di sini apa? Silakan. Saya belum mendengarkan pertanyaan dari tadi. Iya, maksudnya kan intinya pertanyaan saya itu sebenarnya kan pada dasarnya kan udah kutanya tadi, Tuhannya, Allahnya beda, Islam beda. beda. Jadi pertanyaan selanjutnya gitu, apa? Kenapa gitu macam macam dimasuk-masukkan gitu, macam di macam apalah, macam seolah-olah ingin masuk gitu ke dalam agama Kristen Islam itu, seolah kayak gitu. Kalau menurut saya, itu menurut pandangan saya ya. Iya nggak apa-apa, nanti saya luruskan. Kalau sudah boleh saya menjawab, abang kasih tahu ya, soalnya abang masih bicara, saya nggak mau ini nanti. Kalau sudah selesai bertanyanya, silakan abang kasih tahu saya.
Sudah. Ya udah, memang aku nanya itu aja, Pak. Memang pada intinya beda ya. Macam Ya. macam Nggak, Isa sama pertanyaannya Yesus. Bang, pertanyaannya saya masih bingung, Abang mau nanya apa? Saya udah boleh menjawab belum? Kalau bertanya kan harus dijawab pertanyaannya, Bang. Ya, itu Pertanyaannya tadi apa? pertanyaannya. Kan Sudah boleh dijawab memang nggak? udah Unirifa jawab tadi, memang beda. Iya. Tuh, Iya, memang terus beda, pertanyaan udah selanjutnya, dijawab. kenapa tadi Islam seolah-olah membahas Kristen, kan begitu? Boleh nggak dijawab itu? Ya boleh. Bagus, silakan di mute ya. Baik, terima kasih. Pertama saya tepuk tangan dulu buat pertanyaannya. Ini pertanyaan bagus nih. Pertama, ini pertanyaan bagus yang perlu saya apresiasi karena pertanyaan ini semoga menyadarkan saudara Kristen alasan kita membuka Komal. Bapak harus tahu ya bahwa ilmu Kristologi itu bukan milik hak paten Kristen. Ilmu Kristologi bukan hak milik paten Kristen, walaupun kitab Bible itu Kristen yang mengimani sebagai kitab suci. Kalau kalian tidak mau Kristen dibahas, maka berhenti untuk menjual Bible di mana-mana. Berikan, minta tolong sama gereja untuk meminta kepada pemerintah agar memberikan cap di Bible tidak boleh dibaca kecuali bagi umat Kristen. Jadi tidak ada orang Islam yang bahas lagi. Yang kedua, kami membahas Kristen bukan berarti karena kami ingin menjadi Kristen atau ingin menyamakan agama kami dengan Kristen. Kami membahas Kristen ada beberapa alasan. Pertama, banyak umat Kristen ketika mereka mengajarkan agamanya kepada orang Islam, mereka mengutip-ngutip istilah Islam. Seperti menggunakan istilah nama Tuhan kami yaitu Allah. Kemudian menggunakan istilah Rasul yang adalah istilah Islam. Kemudian menggunakan istilah Alkitab yang adalah istilah Islam. Ketika mereka coba untuk menjadi misionaris, mengajarkan agama mereka kepada saudara kami, mereka akan kutip Quran untuk mengatakan bahwa Isa adalah Tuhan dalam Al-Quran. Nah, itu yang pertama. Maka kami wajib meluruskan itu dengan mempelajari agama kami dulu. Nah, tetapi ternyata tidak semua orang Kristen itu ketika kami menjelaskan agama kami, mereka menerima. Dan ternyata ketika mereka menjelaskan agama mereka, setelah kami kaji kitab mereka, banyak yang berbohong. Jadi kami membahas Kristen bukan karena kami ingin jadi Kristen atau menganggap Kristen ajaran benar, tapi kami menemukan kebohongan-kebohongan dari banyak apologet dan pendeta Kristen yang mengklaim sebagai Kristen padahal bukan pengikut Yesus, tidak sesuai Biblika. Seperti itu ya. Jadi kami membahas Kristen itu sebagai bentuk cara kami mengasihi umat Kristen agar berhenti membohongi manusia. Karena ternyata seluruh ajaran Kristen itu tidak ada isinya dalam Bible. Justru kami malah mengajarkan Bible supaya diingat oleh orang-orang Kristen agar tidak diselewengkan lagi. Salah satu contohnya, dalam Bible Tuhan itu echad atau monoteis. Dalam pandangan Kristen Tuhan itu Tritunggal. Berbeda bukan? Maka kami kembali mengingatkan orang Kristen agar tidak lagi berbohong ke hadapan kami. Kalau kalian membohongi saudara kalian nggak masalah. Kalian membohongi keluarga kalian di gereja nggak masalah. Tapi kalian buka Komal di ruang publik lalu bilang agama kami agama benar, itu ajaran Tritunggal dan kami mengikuti nabi-nabi Israel, itu kan bohong. Maka kami menghentikan kebohongan di ruang publik dengan berperang argumentasi dengan kalian. Kalau menurut kalian kami salah, ya bantah. Ya, kalau kalian ingin menghentikan kami berdialektika, ya minta sama pemerintah untuk menghentikan semua Bible itu dijual di mana-mana. Cukup berikan kepada kalian saja di gereja-gereja. Dan berikan standar bahwa Bible itu hanya boleh dibaca oleh orang Kristen. Karena apa? Selagi kitab kalian masih beredar, ya kami berhak punya uang buat beli dong. Ketika kami beli kitab kalian, kami berhak membaca dong. Nah, terkait tentang nubuatan Nabi Muhammad, saya tidak pernah sepakat bahwa nubuatan Nabi Muhammad itu ada dalam Bible. Saya sepakat nubuatan Nabi Muhammad itu ada dalam kitab Torah. Nah, Torah itu adalah wahyu ilahi kepada Nabi Musa. Sudah tidak ada lagi Torah itu. Yang ada adalah sisa-sisa Torah yang bercampur dengan karangan manusia yang dibukukan dan dikanonisasi yang disebut dengan Perjanjian Lama dan disebut dengan Tanakh-nya orang Yahudi. Seperti itu, Pak. Harap dipahami. Silakan. Pertanyaan selanjutnya, kalau tidak mengerti dengan jawaban saya boleh dipertanyakan lagi. Kalau tidak menerima tolong dibantah pakai data. Dibuka mic-nya, Pak. Silakan dibuka mic-nya. Pak, mic-nya dibuka, Pak. Mic-nya. Dah. Iya, maksud saya apa yang Uni Ripa utarakan itu klaim sepihak aja. Hanya Oke, saya jawab.
kehadiran saya di ruang publik ini bukan hanya mengklaim tapi memberi bukti, Pak. Kalau memang Bapak bisa menunjukkan ada Torah asli, maka saya salah. Tapi saya menyatakan tidak ada lagi Torah asli, yang ada adalah clipping manusia yang diklaim sebagai Torah. Kalau memang Bapak bisa tunjuk, Torah itu adalah wahyu Tuhan kepada Nabi Musa, hukum-hukum yang diberikan kepada Nabi Musa. Ya, itulah yang tertulis di Alkitab itu. Mana yang aslinya? Itu bukan Torah, Pak. Itu adalah kitab salinan yang diklaim. Coba Bapak dengarkan bahasa saya. Bapak dengarkan dulu. Yang Bapak pegang adalah klipingan manusia yang bercampur ditulis oleh entah siapa, yang dikanonisasi dan diklaim sebagai Torah. Torah aslinya sudah tidak ada, karena Torah kepada Musa itu diberikan melalui loh batu. Jangankan Torah yang dicatat dalam buku, Pak, sedangkan yang di loh batu itu sudah tidak ada, karena loh batunya sendiri udah hilang, nggak ada. Dan ajaran lisannya Nabi Musa itu sudah diselewengkan. Buktinya Yesus sendiri kan dalam Bible mengatakan bahwa ahli Torah itu sudah mengganti ajaran-ajaran Musa. Jadi ajaran secara lisan itu sudah hilang, diselewengkan. Kitab Torah yang diambil Tuhan Musa kepada Tuhan sudah hilang, nggak ada loh batunya. Sama seperti kitab Injil juga udah tidak ada. Ajaran Yesus kepada murid-muridnya sudah terhenti, karena sudah tidak ada lagi yang mendapatkan ajaran asli itu kepada murid dan kepada Yesus. Yang ada adalah buku karangan entah siapa yang dituduh sebagai penulisnya adalah murid-murid Yesus. Enggak, gini. Kalau Bapak bisa buktikan saya salah, silahkan. Uni, gini. Sekarang masa Uni nuntut aslinya, sedangkan Islam aja baru lahir tahun 600 Masehi. Apa masalahnya, Pak? Kan gini Pak. Dulu nih. Bapak satu dulu. Bapak selesai argumentasi, jangan Bapak bertanya dulu, karena argumen Bapak itu harus saya luruskan. Islam itu muncul secara historis di abad ke-6, di abad ke-7, karena nabinya baru lahir di abad ke-6, di abad ke-7. Tapi sebelum nabi itu membawa agama Islam, Islam sudah ada, Pak, sebelumnya. Contoh, Islam itu artinya adalah, saya ulangi ya, tolong Bapak nanti kalau bisa bantah saya pakai data ya. Islam itu adalah ajaran sistematika ajaran dari Tuhan yang benar, yang diberikan kepada para nabi-nabi. Sebelum Nabi Adam diciptakan, Torah itu sudah ada 30 tahun sebelum Nabi Adam diciptakan di Lahul Mahfuz. Maka sistemnya itu sudah ada. Kehendak Tuhan itu tentang ajaran Islam ini sudah ada sebelum manusia diciptakan secara esensi. Bentar, Pak, Bapak boleh menertawakan saya, tapi gini, Pak, kalau Bapak bisa bantah saya baru boleh ketawa. Lucu gini. Uni, iya, bentar dulu, lucu. Pak, saya belum selesai. Nanti Bapak boleh, nanti Bapak ketawa ya. Gini ya, gini Pak, saya ditertawakan sama orang nggak paham, saya nggak masalah. Tapi kalau Bapak tertawa lalu bisa menampar saya dengan menunjukkan bantahan, baru saya kedar-ketir di sini. Tapi Bapak nggak ngerti, tiba-tiba Bapak tertawa. Itu sebenarnya Bapak menertawakan diri sendiri. Nah, bagi Bapak, ketika kitab Al-Quran baru muncul, itu Bapak tertawa. Tapi Tuhan baru lahir di abad pertama, Bapak terima sebagai kebenaran. Bapak baru lucu. Bayangkan, setelah ada Tuhan, baru kemudian Tuhan muncul lahir dari rahim seorang wanita di abad pertama. Dan itu tidak lucu menurut Bapak. Tapi ketika seorang nabi membawa kitab yang baru muncul di abad ke-7, sebelumnya sudah ada kitab perjanjian baru dan kitab perjanjian lama, Bapak mengatakan itu lucu. Ini sama saja Bapak menelanjangi agama Bapak. Kenapa begitu? Setelah muncul perjanjian lama, ribuan tahun kemudian baru muncul perjanjian baru, Pak. Artinya kitab Bapak itu di pandangan orang Yahudi juga kitab baru muncul. Kalau Bapak mengatakan sebagai Kristen kitab kami baru muncul, maka kitab kami salah. Bapak ini juga ditelanjangi Yahudi karena juga baru muncul agamanya. Apalagi agama Protestan. Protestan itu baru muncul di abad ke-16. Silakan dibuka, pakai mic. Pak, kalau mau membantah pakai data ya, pakai data, jangan pakai ketidaktahuan, menertawakan ketidaktahuan sendiri, nanti Bapak malu. Bapak buka mic. Bapak buka mic, saya nggak dengar, buka mic. Aku bantai pakai logika aja dulu, pakai logika. Silakan, boleh. Logikanya gimana? Coba dulu pikirkan. Sedangkan Islam aja munculnya tahun 700. Masa udah diklaim semua apa yang terjadi itu macam Nabi Musa Islam. Oke, Islam itu artinya apa? Muncul di tahun 700. Coba dulu. Iya, Islam itu artinya apa? Iya, saya tanya Islam artinya apa?
Islam artinya apa? Begitulah setelah adanya Muhammad Pak, baru tolong ada Pak. Islam. Pak, tolong kok Pak, bisa jangan bikin saya capek Pak. Bapak kayak anak kecil, diajak ngomong malah nggak nyambung. Bapak kan bilang Islam baru muncul di abad ke-7. Saya tanya, Islam artinya apa? Saya nggak tahu apa artinya Islam itu. Udah nggak tahu ngeklaim pula. Dikasih tahu nggak terima, malah ketawa. Ini Coba orang nih. dulu, Makanya apa Anda, artinya Islam itu? makanya Apa artinya? kalau Bapak tidak tahu, cari tahu, udah nggak tahu, sok tahu pula, ketawa pula dengan ketidaktahuannya. Berarti Enggak, Bapak dari tadi itu maksudnya- ketawa menertawakan diri sendiri. Makanya Maksudnya- diam. Saya jelaskan. Ah, ini nih saya bilang nih, orang Kristen ini sulit menerima kita karena mereka nggak tahu, tapi sok tahu. Oke, Islam adalah sistem ajaran dari Tuhan. Berasal dari 3 kata secara etimologi. Aslam, salam, salim. Aslam artinya ketundukan kepada Tuhan. Sebelum manusia yang tunduk kepada Tuhan itu hadir, seperti Abraham yang tunduk kepada Tuhan hadir, seperti Musa yang tunduk kepada Tuhan hadir, sebelum Yesus lahir, sebelum kata tunduk itu hadir, ketundukan itu sudah ada. Para malaikat sudah tunduk sebelumnya kepada Tuhan, artinya aslam itu sudah ada. Salim artinya suci. Sebelum nabi-nabi disucikan Tuhan lahir, kata suci itu sudah ada secara esensi. Kenapa Tuhan itu sendiri suci, hukum Tuhan sendiri suci, malaikat juga suci. Salam artinya damai dan sejahtera. Sebelum manusia yang hidup damai ini ada, sebelum para nabi yang membawa kedamaian ada, kedamaian itu sudah ada pada diri Tuhan, diberikan kemudian diajarkan. Inilah definisi secara etimologi Islam. Secara terminologi Islam itu adalah sistem kepercayaan yang diberikan oleh Allah kepada para nabinya. Nah, kalau secara historis memang Islam itu hadir di abad ke-6. Kenapa secara historis? Karena historis adalah upaya manusia menggali ilmu pengetahuan dari dokumentasi yang ada menggunakan indranya. Maka manusia di tahun 2026 tahunnya Islam itu munculnya di zaman Nabi Muhammad. Kenapa? Karena fakta arkeologi dan fakta empirik tentang keberadaan Nabi sebelum Nabi Muhammad tidak pernah ada. Bahkan Yahudi nggak punya juga itu, Kristen juga nggak punya. Jangankan kami umat Islam, kalian Kristen saja tidak punya fakta arkeologi tentang keberadaan Yesus. Makanya Yesus itu tidak bisa dikatakan tokoh historis, tapi tokoh teologis. Kenapa? Karena fakta empirik tentang keberadaan Yesus nggak pernah ditemukan. Gitu loh. Bapak nanti ngomong setelah saya bicara, saya kasih kesempatan. Nah, Bapak kan tadi nggak ngerti apa-apa. Nah, sekarang saya jelaskan. Secara historis, Islam muncul di abad ke-7, iya. Secara esensi definisi Islam itu sendiri, Islam sudah ada sebelum Adam diciptakan. Nah, secara historis, Kristen itu muncul setelah Yesus naik ke surga. Secara historis, Protestan agama terakhir karena muncul di abad ke-16 melalui tangan Martin Luther. Jadi agama yang pertama sekali hadir itu adalah agama Mesopotamia 2000 sampai 3000 sebelum Masehi. Karena melibatkan spiritualitas, terbukti di dalam tablet Hammurabi. Sebelum agama Katolik ada, agama lain sudah ada. Kalau kalian memahami agama sebelum yang lebih dulu itu benar, kenapa kalian nggak jadi paganisme aja? Kalau agama baru muncul, wajar, karena agama dibawa para nabi. Nabinya baru lahir, nggak ada nabi yang udah lahir abadi sampai detik ini. Yang nggak lucu itu kalau Tuhan baru lahir, itu baru nggak terima kita. Tapi lucunya Bapak ini, Bapak yang terhormat ini, menertawakan Nabi baru lahir dengan membawa ajaran, tapi berdiam diri dan menganggap logika ketika Tuhan baru lahir. Enggak, maksudnya gini kan. Masa yang baru muncul mengatakan yang sudah lama palsu. Dari mana jalannya itu? Itu Logikanya kan dulu. Kristen. Oke, kan Kristen udah gitu. Oke, saya tanya, mana lebih dulu, perjanjian lama atau perjanjian baru?
Kalau perjanjian lama itu kami akui, sebagai orang Kristen kami mengakuinya Oke, semua. Tak ada kami bantah. berarti Anda mengikuti hukum itu. Ya mengikuti juga. Oke, Itu kalau begitu sebagai Anda tidak dasar makan. kami. Oke, kalau begitu Anda adalah orang yang mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ya, setelah adanya Yesus Kristus, setelah kelahiran Kristus, dengar dulu nih, setelah kelahiran Yesus Kristus, jadi makanya lebih ditamakan kasih. Yang Setelah saya adanya tanya, Yesus. mana Ya, lebih memang, dulu perjanjian dengar baru dan dulu. perjanjian lama? Saya nggak mau perjanjian berbelit-belit lama. bertele-tele. Perjanjian lama. Perjanjian lama. Mana yang Anda ikuti? Hukum dalam perjanjian lama atau hukum dalam perjanjian baru? Dengar dulu, biar aku terangkan. Ini saya dengerin. Jadi kalau tidak ada, kalau Yesus tidak hadir, yang Saya nggak kemungkinan tanya kehadiran Yesus untuk apa, Bang. Yang saya tanya, mana lebih dulu kitab Anda kan bilang begini nih. Masa yang lebih dulu mengatakan yang lama salah? Loh, itu kan kalian begitu. Perjanjian Kok kami? lama dikatakan, Kok kami? makanya saya buktikan. Mana lebih dulu kitab perjanjian lama atau kitab perjanjian baru? kita perjanjian lama. Mana yang Anda ikuti hukumnya? Begini, biar Uni Begini tahu. jawabannya. Dengar dulu. Saya tanya, Abang sebagai Kristen ikut hukum mana? Hukum perjanjian baru atau hukum perjanjian lama? bukan ya atau tidak. Bukan ya atau Saya jawabannya tidak, gini. Dengar saya dulu, tidak dengar minta dulu. iya atau tidak, jawab saja. Abang ikut yang mana? Hukum perjanjian lama atau hukum perjanjian baru? Tadi kan kata-katanya begini. Jadi, dengar Masa dulu. yang baru mengatakan yang lama salah? Biar Kan gitu. Uni tahu. Memang kalau Tuhan Yesus Mana tidak lahir, yang Anda tidak ikut? ada, Saya nggak, ya Bang, saya nggak kemungkinan bahas Yesus. orang Ngapain Yahudi ya saya- pasti mengikuti itu hukum Loh, Taurat orang yang lama Yahudi, itu. Yahudi itu walaupun Yesus lahir atau tidak, hukum Taurat itu kekal loh menurut mereka loh. Ya Anda memang pikir- orang Yahudi apa kan tidak urusannya? percaya Tuhan Yesus. Anda saya nggak bahas Yahudi, Anda bukan Yahudi, Anda Kristen. Yang saya tanya Anda. Anda ini yang mengklaim bahwa masa kitab yang baru muncul mengatakan kitab lama salah. Loh, bukannya yang begitu Kristen. Makanya saya tanya, Enggak. mana lebih dulu Kami tidak pernah makanya menyalahkan kitab. Oke. Kami tidak pernah menyalahkan Oke. kitab perjanjian lama. Oke, kalau gitu Anda ikut Kami hukum tidak yang pernah mana? mengklaim Ya itu udah. Kalau palsu. begitu Anda ikut hukum yang mana? Lebih kurang ajar kalau mengatakan kitabnya nggak palsu tapi ayatnya kitabnya dibilang terkutuk. Ya. Bang, kalau kami dengar nih, lebih kurang ajar orang yang bilang kitab itu dari Tuhan kok tapi tertutup dan tidak lagi berlaku. Lihat dalam Galatia pasal 3 ayat 13. Jadi Yesus Kristus, kedatangan dengar, jangan dulu kabur, Bang. Ini pantas kabur? Anda ini Kristen loh. Saya lagi mengatakan kepada Anda omongan Anda bilang begini. Masa ada kitab yang baru mengatakan kitab yang lama salah? Saya bilang Anda kan yang begitu. Kan Anda yang Enggak begitu. Ya Enggak. udah, makanya saya tanya. Mana yang Anda ikuti dalam pedoman agama Anda? Kitab dalam perjanjian lama, isi kitab perjanjian lama atau isi kitab dalam perjanjian baru? sekarang itu kedua kitab itu kami pakai. Kami orang Kristen kami Oke, pakai. kedua. betul pakai ya. Kalau Ya. begitu, apakah Anda mengikuti hukum mata ganti mata? Kalau istri Anda datang bulan dia keduanya najis? itu kami pakai itu. Kami pakai kitab yang dua. Iya, saya perjanjian lama, tanya. perjanjian baru Ini kami kan pakai. ini kan klaim, saya buktikan. Kalau begitu, apakah Anda tidak makan babi? Kalau zaman dulu ya, kalau seandainya saya hidup di zaman dulu, ya saya tidak makan babi. Berarti expire perjanjian lama, cuman zaman dulu dipakainya, sekarang udah nggak berlaku. Bukan tidak berlaku. Ya sudah, kalau gitu saya tanya, Anda makan babi nggak? Ya makan babi lah, enak itu. Di dalam imamat boleh nggak makan babi? Nggak boleh. Ini kawan-kawan. Jadi bapak ini menertawakan cuman kita, ada- tapi dia ada- sendiri ada juga. Diam Dengar dulu dulu. nih. Saya nggak Dengar dulu. bahas, bang. Saya tuh nggak peduli dengan kelakuan kalian loh. Ada sebetulnya. juga ayat yang mengatakan, Uni dengar dulu, ada juga ayat mengatakan yang masuk ke dalam mulut itu bukan itu yang haram, yang keluar dari mulut yang haram, macam fitnah. Berarti kalau tai masuk ke dalam mulut abang itu nggak haram? Manusia gila lah yang masukkan tai ke dalam mulut, yang gila lah itu. Anda yang bilang yang masuk ke dalam mulut tidak haram. Berarti kalau tai dimasukkan ke mulut Anda berarti nggak kita haram. itu kalau masukkan tai ke dalam mulut berarti kita ini sudah gila. Makanya ajaran gila, ajaran ini yang mengatakan Berarti- apa yang masuk ke berarti- mulut tidak ya haram. enggak lah. Berarti gila ini. Loh, Enggak lah. Anda Orang yang gila lah bilang. yang masukkan tai ke dalam Loh, mulut. Sekarang kan Anda yang bilang.
Agamamu yang bilang, kan Anda yang bilang kalau apa yang masuk ke dalam mulut tidak haram. Berarti kalau ada tai masuk mulut berarti nggak haram. Siapa yang masukkan tai ke dalam mulut? Kalau Anda memasukkan tai ke mulut Anda kan kata Anda nggak haram karena berarti dalilnya orang begitu. yang memasukkan itu udah orang gila itu, bukan Memang orang ajaran waras. kalian nggak ada aturan. Memang ada di situ. Yang masuk ke dalam mulut adalah haram kecuali tai. Ada begitu? Tidak ada pengecualian kan? Bukan kalau kita ini manusia ini kan Bang, tahu lah mana ini yang udah betul, lompat-lompat mana yang loh. benar. Masa Oke, dimasukkan oke. tai ke dalam Oke. mulut kan tak Anda mungkin, bilang, kan? Anda tahu mana yang betul, mana yang benar, oke? Bagaimana menurut agama Anda pernikahan yang betul? Tahu caranya? Ya pernikahan yang diberkati oleh Tuhan, ya itu aja lah. Yang kayak mana? Contohnya kayak mana pernikahannya? Cara menikahnya kayak mana? Maksudnya ada rupanya pernikahan yang betul rupanya. Iya adalah pernikahan yang diajarkan oleh Tuhan melalui ajaran nabinya. Tuhan kalian aja nggak nikah, dari mana kalian tahu cara menikah yang benar menurut Tuhan? Pernikahan yang kalian bikin itu adalah pernikahan menurut kalian. Kalian yang membuat ajaran sendiri. Berarti baik buruk itu menurut pribadi kalian sendiri. Dengar dulu nih. Manusia itu dikasih pikiran yang baik, dikasih Tuhan pikiran-pikiran yang baik untuk menciptakan yang baik. Jadi Oke, saya tanya, menurut Anda, dengar dulu. Aturan dan peraturan pernikahan itu tidak mungkin diaturkan sama Tuhan. Sudah dikasih Tuhan pikiran sama manusia. Dengar dulu. Sudah dikasih pikiran sama manusia untuk membuat aturan-aturan yang baik. Oke, berarti tidak ada aturan pernikahan dalam agamamu ya? Sekarang Tuhan sudah memberikan pikiran yang baik kepada manusia. Iya, Yang berarti baik, kalau IQ yang ada tinggi. orang nanti dengar dulu, isi tubuhnya, makanya IQ-nya orang Kristen itu anakmu. tinggi-tinggi. Sudah Sejak dikasih kapan? IQ. Tunggu, aku tanya. Pikiran yang baik-baik. Oke, udah Jadi, banyak sudah kali, diatur banyak semua. kali. Kau nih nggak tahu malu loh. Banyak kali klaim kau bilang orang Kristen pintar. Kau tunjukkan satu nama orang Kristen yang pintar karena baca Bible. Sebutkan namanya. Kau sebutkan sama aku satu nama orang Kristen yang pintar baca Bible. Buka mikmu. Orang ini ngaco kali kau bilang Kristen pintar. Kalau pintar itu nggak rusak peradaban gara-gara Kristen di Eropa. Karena orang Eropa beragama Loh, ini kutunjukkan kau. Semuanya kecanggihan yang ada sekarang ini, semuanya kecanggihan. Orang Kristen mendukung kecanggihan ini 50% dari orang Kristen. Siapa namanya? Siapa nama Banyak kecanggihan itu orang-orang yang muncul dari Kristen. orang Kristen? Siapa? Banyak. Siapa? Ya, nggak perlulah dikasih tahu siapa namanya. Kau nggak tahu malu ini kau. Kau nggak tahu malu nih. Kau baca nih data nih. Kalau jadi aku nih nggak. Aku kalau jadi aku. Orang Kristen lah yang maju-maju. Memang nggak tahu. Mana? Di mana yang maju? Di mana yang maju? Yang maju tuh bokep. Diam dulu. Diam dulu kau bang. Diam dulu. Kau banyak kali bacot kau dari tadi bang. Memalukan kau bang. Nih kau tengok nih. Orang Kristen kau bilang Eropa itu negara Kristen. Jangan banyak cerita dulu. Aku pakai data. Bang Mika Aku pagi pakai Bang data. Mika. Lawan dulu Bang apa Uniripa ini. Apa kau ini? Oke, biar Kok keluar lawan dia. pula? Ya. Diam kau dulu. Aku Diam dulu. Diam dulu. Jangan kabur kau. Ini kau bilang Kristen pintar-pintar. Kristen pemakan babi kok pintar. Bagaimana peradaban Muslim mengeluarkan Eropa dari zaman kegelapan? Baca ini. Gelap gulita Eropa itu. Memang NPD kalian pemakan babi. Kalian bilang kalian pintar-pintar. Mana ada orang Kristen yang pintar gara-gara baca Bible? Bikin film porno ada gara-gara baca Bible. Bikin bokep ada gara-gara baca Bible. Membunuh ada gara-gara baca Bible. Ngaco kau. Inilah kenapa saya muak kalau orang Kristen ini dikasih kesempatan bicara banyak. Tipu-tipu ada isinya. Fitnah aja isinya. Orang Kristen pintar-pintar katanya. Mana? Apa yang pintar? Bikin bokep pintar kalian. Bikin senjata pandai kalian. Menjual orang pandai kalian. Merusak peradaban pandai kalian. Janganlah banyak kali klaim kalian loh. Kalian nggak tahu malu ya. Tahu malu lah sedikit napa. Eropa itu dari Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengarkan baik-baik ya. Kalian mau makan babi, mau makan tai. Bentar dulu lah. Saya lagi ngomong dulu lah, Bang. Bentar ya, Bang ya. Ya, tolong ya. Yang mau naik jangan dipotong dulu ucapan saya. Biar saya terganggu saya. Dengarkan baik-baik ya. Kalian umat Kristen mau makan anjing, makan tai, kami nggak ada urusan sebetulnya ya. Kalian umat Kristen, apapun klaim kalian, kami nggak ada urus sebetulnya. Tapi kalau klaim itu kalian lemparkan di komal kami bukan orang bodoh yang akan membiarkan dengan klaim palsu kalian itu. Orang Kristen pintar-pintar,
Sebutkan satu nama orang Kristen yang pintar gara-gara baca Bible. Yang ada para orang pintar itu ketika baca Bible jadi ateis. Kristen mendukung Kristen itu bukan mendukung ilmu pengetahuan tapi mendompleng ilmu pengetahuan. Ya. Umat Kristen itu mendompleng ilmu pengetahuan, menyembunyikan nama-nama Islami, memajukan nama-nama Kristen. Nah itu. Ya, jangan kalian ini berdusta depan saya. Makanya kalian takut naik kokomal saya karena kalian nggak diizinkan berbohong di sini. Setiap kebohongan kalian saya kuliti kalian. Peradaban Islam yang mengeluarkan Eropa dari zaman kegelapan. Eropa itu kantong Kristen Protestan. Ya, assalamualaikum Mika. Ya, silakan Panglima Scorpio. Saya mau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ini, ya, saya belum sempat berterima kasih kepada Bang Loding dengan Bang Juma karena baru 1 bulan ini saya jadi mualaf. Masya Allah, tepuk tangan. Jadi alhamdulillah 2 malam ini saya mengikuti Bunda yang ada di Amerika. Udah semangkut ya? Ya, saya banyak dijabarkan tentang Bible yang akhirnya menambah keimanan saya. Alhamdulillah. Cuman memang susah saya masuk ke Bang Loding karena banyak ininya. Ke Bang Juma sudah Di saya DM aja Bang. Karena gini Bang, sudah. kalau misalnya kalian misalnya naik di Komal itu, pada saat diskusi itu terkadang mungkin terkesannya mengganggu karena kan orang lagi on fire, lagi diskusi, lagi naik kan, darahnya lagi naik. Tiba-tiba teman-teman Muslim naik ke atas hanya menyapa-nyapa kan, jadi apa ya? Jadi kayak distorsi gitu. Jadi kalau mau mengucapkan terima kasih atau apa tuh DM gitu. Assalamualaikum, DM, nanti insya Allah kita baca. Dan ketika lagi debat itu kalau naik tuh terkadang kita kayak gini Bang, abang misalkannya lagi dalam ring tinju ya, wasit aja bisa kena tonjok loh, apalagi ada spotter naik ke atas buat menghentikan, jangan debat dulu aku mau ngomong, kena tampar itu. Jadi terkadang saya begitu Bang, lagi debat itu saya naikin orang, saya pikir kadang non muslim, kalau muslim terkadang nanti kesalahpahaman terjadi di antara kita. Nah oleh karena itu ya saya minta maaf ya buat teman-teman muslim kalau saya lagi diskusi dan berdebat nggak usah naik ke atas, tapi nggak apa-apa karena abang sudah di atas. Saya mengucapkan selamat datang di kebenaran, kembali ke fitrahnya, semoga istiqomah dalam kebenarannya ya Bang. Ya, jadi saya bukan mengajak teman-teman Kristen, jadi juga tidak menyalahkan jamaat Kristen, karena apa, Bible yang ada di Indonesia ini semuanya sudah salah. Oke, siap. Oke ya Bang ya. Siap, kita lanjut diskusi ya Bang ya. Sini kita sudah kedatangan tamu-tamu. Selamat, semangat, semoga sehat selalu Bang Panglima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pablo, buka kamera. Wemi, buka kamera Wemi. Mau liatin foto kamu aja. Inilah aku bilang, Kristen itu kalau nggak mencoli karena muka aku, kalau nggak masturbasi aja kerjaan kalian. Fotoku pun kalian jadikan fetis. Ya bentar ya Bang Pablo ya. Inilah bentar Bang Pablo. Sebentar Bang Pablo. Sebentar Bang Pablo, sebentar. Astagfirullah. Umat Islam kalau naik ke komal saya, kalau diizinkan bicara baru bicara ya. Dengar ya, ini kenapa saya memerintahkan seluruh umat Kristen buka kamera. Kenapa? Rata-rata kalau naik ke komal saya, kalau tidak buka kamera untuk menghujat, kalau enggak untuk mengocok biasanya. Dan yang paling parah itu ketika ngocok pakai foto saya pula lagi. Kenapa? Karena nggak ada muka orang Kristen yang cantik lagi menurut dia. Jadi muka saya dijadikan bahan kocokan. Makanya saya nggak terima kalau kalian itu naik ke atas nggak buka kamera. Mau Islam mau Kristen, kenapa? Aku yang pakai jilbab ini aja kalian jadikan bahan kocokan muka aku. Kalian edit muka aku, kalian tempelkan badan siapa ya kan? Terus kalian ngocok pakai itu. Parah kalian, naik pula di komalku. Kita diskusi. Oke Bang Pablo, perkenalkan nama, agama, dan tujuan naik ke sini. Kami umat Kristen ini, kami tidak peduli mau kalian menuhankan. Abang tahu nggak tadi saya tanya apa? Bang Pablo. Astagfirullahaladzim. Tidak peduli. Bang Pablo. Abang Pablo.
Nama siapa, agama apa? Aduh, telinga bermasalah nih bang, pakai handset dulu lah bang. Capek nih teriak-teriak. Nama siapa, agama. Mau minum kencing onta pun tak peduli kami. Pablo. Nggak ada orang yang peduli sama kau Pablo. Kami juga nggak kenal kau Orang di Pablo. dalam kubur kami tak peduli. Buka muncung kau Pablo. Mau mengikuti Nggak peduli juga aku sama kau Pablo. Ngapain kau naik? Ditanya nama siapa, agama apa, tujuan naik ke sini apa? Aku nggak peduli sama kau. Jangankan kau, aku sama nenek moyang kau dan Tuhan kau dan agama kau dan muka kau aja aku nggak peduli. Nggak ada yang peduli sama kau Pablo. Emang kau penting? Nggak penting. Emang kau siapa? Nggak penting kau Pablo. Jangan-jangan kau ngocok pula tadi tuh ya. Muka kau setengah kau tengokkan, jangan-jangan tangan kau lagi pegang apa itu. Heran aku sama kalian Kristen-Kristen nih. Naik ke sini disuruh bertanya, diskusi dua arah. Naik ke sini malah birahi. Kalau disuruh buka kamera, buka celana. Apalah otak kalian nih. Porno aja kalian pagi. Ini masih pagi loh. Pagi-pagi itu kita edukasi agama, ajaran. Ini malah buka celana kalian nih. Siang malam buka celana aja kerjaan kalian. Oten. Buka kamera poke. Halo, tak separuh. Poke buka kamera. Jangan kau telanjang bulat kau sambil ngocok. Buka kamera. Buka kamera, Dek. Ngocok lagi nih. Mak. Kau bayangkan muka siapa ngocok? Buka aku atau buka si Mika? Jangan-jangan buka si Mika kau pakai. Tunggu Nyai Dasima. Ya buka kamera. Gimana caranya? Kirim. Kau nggak pandai buka kamera, naik pula lah kau kesini. Ya, tunggu. Mati ala wa anggo yuang. Bokok bering nggak kau kalian sadonya kau. Nah ada kalian normal kau doh. Bapo kalian kau. Ngapain kau pakai sempak itu di? Kok jadi pindah celana dalam ke muka? Celana dalam itu untuk nutupin yang di bawah, bukan nutupin muka. Ya Allah. Kenapa dimatiin? Siapa yang matiin kamera kau, Dek? Ya tunggu kita debat. Konde mak. Siapa yang mau debat sama kau? Nggak usah kau debat sama aku, sama tiang listrik kau debat sana. Aku nggak berani debat sama kau lah. Kok aku pula debat sama Kita kau? pakai data. Kita bukan mau decor, kita pakai data. Ya, Aku nggak mau debat sama orang Kristen. Aku maunya mengajari. Kau tanya saja. Oke. Uang beli ada lu kau berdebat juang beli yang mah. langkang kedua yang nih. Buka kameramu dulu. Waang memang agak lain yang nampak di Sabar. Sarawak kotok ngataan kamu ko tuang sudolin sabar. Mangang tanggan Sarawak ngataan kamu ko tuh. Angko. Sabar, ini lagi muter, lagi HP-nya lagi muter. Ana putar-putar tuh. Apa yang kau putar-putar? Apa yang kau putar-putar? Abang ngocok lo yang kembali aku ni. Astagfirullahaladzim. Sabar, aku dalam ke keluar cik. Dek, kurang ajar. Di bawah kau dulu, ngocok kau di sini nggak mau aku. Kurang ajar. Saya mau ajarin kalian. Sabar, bentar lagi keluar kata kau gatetan kau ya. Nggak mau aku, oten porno, nggak mau aku, otaknya mesum, nggak mau aku. Buka kamera langsung di sini. Kau jadikan aku sebagai apeti seksualmu. Najis aku, disukai sama oten itu aku merasa terkutuk seluruh jiwa dan badanku, paham? Kau putar-putar biji kau tadi. Sabar, bentar lagi keluar, kurang ajar kau. Inilah kan aku takut. Inilah kenapa aku takut teman-teman ya. Kenapa saya takut kalau ada umat Kristen yang tidak buka kamera? Kenapa? Karena mereka itu tidak ada malu. Di komal pun kadang mereka bisa memenuhi syahwatnya. Karena mereka nggak ada batasan. Kalau kita tuh diperintahkan untuk memiliki rasa malu. Kita ada tempat, ya. Kita ada tempat-tempatnya. Dan kita adalah orang yang diperintahkan untuk bersikap adil, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Di komal pun bisa mereka cerot, kurang ajar. Ya.
Silakan pasien selanjutnya. Betulkah nenek moyang Yesus itu pejina? Itu pertanyaan kita. Betulkah Yesus korban pelecehan? Itu pertanyaan kita. Bisakah firman menjadi anjing? Itu pertanyaan kita. Betulkah? Betulkah? Jer 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 jeng. Aku lupa yang ketiga. Yang keempat aku lupa. Ini yang kedua ya Poke. Yang ketiga nanti kau nggak boleh masuk lagi hari ini. Besok baru kau masuk lagi ya. Antriannya besok lagi ya. Buka kameramu Poke. Nanti ku diagnosa apa yang kena dengan kau di LCD-nya kayaknya. Kau kalau mau birahi jangan bawa aku. Kau blok aja nomorku, nggak usah. Dah. Takkan memang curiga kita dengan orang ini. Ngapain kau pakai kain lap di muka gitu? Itu terlalu kotor emang nih. Asli sempaknya di muka. Coba kau tunjukkan seluruh badan kau pakai celana dalam. Kau tunjukkan dulu. Kalau kau nggak lagi telanjang, tunjukkan. Kan ada curi turun anjing kan? Betul kan? Betul. Betul kan? Blok itu. Blok. Betul kan? Aku udah curiga memang. Aku udah curiga. Betul kan? Betul kan mengocok mereka di sini kan? Betul kan netizen? Betul nggak menurut kalian? Bohong nggak aku selama ini? Betul kan? Memang mereka tuh mesum naik ke sini. Makanya jangan biarkan kalau mereka tuh naik ke komal Islam tanpa buka kamera. Bahkan mereka buka kamera aja mereka bisa mengocok loh. Apalagi mereka tidak buka kamera. Nampak ya Allah, memang nggak ada otaknya memang. Aduh, astagfirullah. Muntah nggak kalian? Maaf ya, makan siang kalian terganggu hari ini ya. Bener kan? Memang betul. Kenapa? Karena maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bagaimana mungkin orang yang tidak menyembah kepada Tuhan yang benar terjaga sikapnya? Tidak mungkin teman-teman. Itulah kelakuan mereka. Kita ajak mereka diskusi lintas agama. Mereka melakukan perbuatan-perbuatan mesum di komal kita. Lihat kan? Lihat sendiri kan bagaimana kelakuan mereka. Ini ada loh di YouTube loh. Mereka sendiri melakukan hal itu depan kita loh. Kita suruh buka kamera, apa yang mereka lakukan? Buka celana mereka. Memang nggak ada adab mereka itu ya. Memang nggak ada akhlak loh ya. 1.500 yang menonton loh. Kita seorang yang beragama Kristen ya pertontonkan kusui pulau lah itu nih. Ya Allah. Parah ini memang. 3 kali kejadian itu ya. Di roomnya Yonatan Nandar sekali. Ya, di room Yonatan Nandar itu pernah sekali. Di roomnya Bang Loding sekali. Di room aku. Bener, aku ini paling takut apa yang ku khawatirkan itu terjadi. Aku paling takut. Ternyata bener kejadian kan. Nauzubillah min dzalik kan teman-teman. Itu kenapa saya bilang memang sudah tidak bisa lagi kita diskusi dengan umat Kristen itu dengan cara tidak buka kamera. Kenapa? Karena mereka sambil ngomong pun masih bisa mengocok ya. Masturbasi mereka bisa di komal kita. Dan fetisnya adalah kita, bukan cuma perempuan dari kalangan kita. Yang laki-laki pun dijadikan bahan fetis. Kayak Yonatan Nandar, Bang Loding, Bang Dalbo, itu bisa dijadikan fetis oleh mereka. Karena mereka memang tidak ada lagi moralnya. Mereka sudah tidak bermoral gitu loh. Jadi wajar kan kalau saya bilang disuruh buka kamera malah buka celana. Itulah fakta yang terjadi. Halo Juanda, perkenalkan nama, agamanya dan buka kamera silakan. Gimana Bun? Perkenalkan nama, agama. Agamaku Kristen. Kristen. Oke, naik ke sini mau ngapain, Dek? Ya saya mau dengar tadi itu kan saya simak di bawah itu bilang
mesum apa itu? Mesum itu yang banyak mesum kan orang Muslim. Ya kan? Oke, Pak Haji. coba tunjukin data, Dek. Ustadz itu kan Coba habisin tunjukin, anak-anak ya tunjukin data. Iya, coba tunjukin anak-anak data, Dek. pesantren itu Iya, udah, coba nggak tunjukin usah data. data apa lagi? Itu tidak ada data, tapi itu berita banyak itu mesum sama ustadz itu apa namanya? Guru-guru agama lah, guru-guru pengajar itu dihabisin anak-anak pesantren gitu. Apakah ada yang tertulis dalam Alkitab gitu? Jangan kamu hanya memihak saja bicara Coba diam itu. dulu ya, Kristen, minimal kalau nggak tahu diri ya tahu narasi lah ya. Kalau kalian nggak bisa tahu diri, minimal tahu narasi, tahu literasi ya. Saya ulangi perkataan saya nih. Minimal kalau kalian tidak tahu diri, minimal kalian itu tahu literasi. Kalau kalian nggak tahu diri, kami sudah maklum. Tapi kalau kalian nggak tahu literasi, kurang ajar. 330.000 anak diperkirakan jadi korban pelecehan seks gereja Katolik Prancis. Kau jangan ngomong dulu, ngomong tuh bergantian. Nah, ketika kau berkata bahwa yang paling banyak melecehkan adalah kiai dan ustadz, bisa nggak ada data pembanding? Udahlah kita naik. Oh ya, ada Uni. Bentar dulu Oki. Ini ada pasien ini ada pasien Oki ya. Oh alah, oke. Nanti besok aja Uni, besok. Aku kepencet tadi. Oke, siap nih. Oh, udah Oke, ini ada pasien nih. Ada pasien Oke, akut oke. soalnya mau dibawa ke rumah sakit sama jiwa. aku aja, Oki. Nah, ya lanjut ya. Nah, jadi kalau kau mau membandingkan, ustadz kami tidak mampu mengalahkan kebejatan pastormu dan para uskupmu, karena bahkan PBB saja sudah menyatakan sikap untuk menyatakan kepada Vatikan agar memperhatikan korban pelecehan seksual. PBB saja, kau tahu nggak PBB itu apa? PBB itu Persatuan Bangsa-Bangsa loh. Diam dulu. Nanti aku suruh kau bicara ketika kau buka mic, aku selesai kau bicara. Kalau rebutan bicara kau turun, berarti kau nggak bisa diskusi. Kau bicara setelah aku, kau nggak kami dengar juga. Aku nggak dengar ucapan kau karena kau di mute. Kau ngomong apa ini? Nih Kristen nih memang nggak ada adab teman-teman ya. Naik di komal kita, dikasih kesempatan bicara, ngomong, ngelocok aja kau terus. Kau nih di mute, kami nggak dengar juga kau ngomong apa. Inilah Kristen teman-teman. Memang nggak ada rasa malu mereka ini. Kemaluannya aja yang ada, malunya udah nggak ada. Perhatikan loh, dia di mute loh. Kami nggak dengar kau ngomong apa. Telinganya pun bermasalah ini orang nih. Pantas lah kau Kristen, dek. Ini Kristen nih. Nggak dengar kami kau ngomong apa karena kau di mute. Bunda, jangan memihak bicaranya itu. Semua manusia itu sama gitu sebenarnya. Tapi kan memihak seolah-olah Islam itu suci, itu tidak boleh seperti itu sebenarnya. Sudah diam ya. Kau ini naik ke atas ngomong nggak jelas, memihak apa yang memihak? Islam dengan diam dulu kau ngerti nggak arti Islam? Islam itu artinya apa? Apa itu Islam itu baru keluar dari. Kau nggak ngerti Islam tapi kau berani-beraninya mengatakan Islam itu suci atau tidak. Ngerti aja kau tidak. Islam, diam. Islam dibandingkan Yesus lebih suci Islam loh, karena Islam itu nggak pernah terkutuk. Tuhan kau pernah terkutuk. Jangankan dengan Islam, dengan batu hajar aswad aja Tuhan kau dibandingkan batu hajar aswad lebih mulia batu hajar aswad loh, karena batu hajar aswad nggak pernah terkutuk. Tuhan kau pernah terkutuk. Ngapain kami membandingkan ajaran dengan Tuhan kau yang terkutuk? Nggak level. Ada lagunya, strawberry, mangga, apel, sorry nggak level. Itu katamu bilang itu terkutuk. Yang terkutuk itu orang yang tidak orang bebal itu yang terkutuk itu. Yaudah kau baca Galatia pasal 3 ayat 13 sekarang. Baca di kitabmu Galatia pasal 3. Ya udah baca Galatia pasal 3 ayat 13. Jangan gelintir-gelintir. Baca Galatia pasal 3 ayat 13. Nih saya tunjukkan ya. Ini orang Kristen nih kitab Bible-nya diketekin kayaknya nggak dibaca, sok-sok tahu pula. Galatia pasal 3 ayat 13 kusuruh baca kau. Jangan kau yang punya kitab, aku pula yang membacakan. Inilah Kristen nih. Ujung-ujungnya memang kami bukan marah, tegas. Kau soalnya cerewet. Kalau ngomong tuh gantian. Kalau ngomong. Kalau ngomong tuh gantian, bro.
Ini orang ini Bunda. memang telinganya bermasalah nih. Udah dengar dulu, bikin malu saja kalau ngomong mesum-mesum gitu tuh, bikin malu ngapain gitu Kitab kan? kau yang isinya mesum, berarti kitab kau bikin malu. Yang menjamah putih susu ada di kitab kau. Nanti kutunjukkan ayatnya, kau tengokin dulu. Nih, Manusia itu tidak ada yang benar di dunia ini, Bun. memang di Kristen nggak ada yang manusia yang benar. Islam ada, di Kristen aja manusia nggak ada yang benar. Memang kalian agama para juga baca itu nih. tidak ada yang benar itu. Tidak ada benarnya itu. kalau Kau manusia. melihat dari kacamata Kristen, karena kau melihat orang Kristen banyak nggak benar, kau tuduh kami yang nggak benar karena kau melihat orang Kristen begitu. Kau baca ini, ya. Galatia pasal 3 ayat 13, baca. Kamu baca aja, Bun. Kita dengar aja. Oi, kupikir kau ini kau makanya Kristen ini jangan banyak bicara lah. Kalau kitab kau aja kau malu membacanya nih. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Kutanya, Tuhan siapa ini yang digantung pada kayu salib? Itu bukan merujuk kepada Tuhan yang terkutuk. Yang Ini siapa ini? Kau baca nih, kau baca nih. Kristus ini siapa? Kristus ini siapa ini? Kristus ini siapa? Ya baca coba baca. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan Ya. menjadi kutuk. Kristus telah menebus kita dari kutukan Taurat. Iya, itu kan ada hukum Taurat. Jadi Tuhan Yesus datang di dunia ini, Bun, untuk menebus orang-orang yang terkutuk dari dosa waris itu dari Adam dan Hawa. Coba ngerti itu? Itu bahasanya. Nenek kau suruh ngomong gitu ya. Ngomong sama nenek kau, ngomong sama keluarga. Pasien akut kau nggak bisa sembuh kau. Udah gila aja kau permanen kau gila sana. Tolonglah ya yang Kristen gila permanen yang nggak mau berpikir jangan naik lah. Buang waktu air ludah aku juga terbuang. Sama nenek kalian ngomong sama nenek kau ngomong jangan ngajak aku. Ah naik lagi kau. Ngapain kau naik ke atas lagi? Udah jadi Kristen aja. Sama aku aja nih. Buang waktu. Nggak, aku mau Ya, Bunda. gini loh, Juanda, Lanjut, aku tanya sama kau. Tadi di situ Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Tanya sama kau. Di mana tertulis di situ dosa waris? Di mana tertulis di situ dosa waris? Contoh. Dengar dulu, Bun. Dengar dulu. Kristus itu menebus kita. Berarti saya ini punya dosa nih. Ya kan? Saya punya dosa, punya salah sama Tuhan. Makanya Ya contoh, kau nonton film bokep, kau kan berdosa tuh habis nonton film bokep. Apa itu Kau film berdosa bokep? atau tidak? Film porno, setelah kau nonton film porno, kau berdosa nggak? Misalnya, kau melakukan dosa nih, hari ini kau nonton film porno, berdosa nggak kau? Bunda kok ngerti semua bahasa-bahasa gitu-gitu tuh. Karena Kristen yang ngajarin. Kristen yang ngajarin kok bahas itu kau. Saya tanya, ketika kau memperkosa ayam, kau berdosa nggak? Gila banget nggak? Nggak ngerti kau Jangan turun lah gitu kau lah. ngomongnya. Orang gila kau kayaknya, orang gila di bawah aja, nggak usah naik. Ditanya, ketika kau memperkosa ayam, berdosa nggak kalian Kristen? Oh iya berdosa. Masalahnya memang kenapa kalau kau memperkosa ayam? Toh kalau kau berdosa juga Tuhan kau yang ditombak. Kan begitu. Lebih keji agama kau mengatakan bahwa orang yang tidak melakukan perbuatan cabul justru dihukum karena perbuatan cabul kau, sehingga kau yang masuk surga, Tuhan kau yang mati terkutuk. Kalau orang yang berdosa dikutuk masih mending karena dia berbuat dosa, wajar terkutuk. Ini enggak, orang yang enggak berbuat cabul malah dikutuk karena pencabul kayak kalian. Inilah agama ngawur, nggak sehat. Orang gila, buang akal baru jadi Kristen. Kalau Islam, kau pakai akalmu baru kau bisa masuk Islam. Tapi kalau jadi Kristen, kau gila dulu baru kau jadi Kristen. Buka kamera Bunda ya, naik ke sini buka kamera Bun. Karena soalnya mau perempuan mau laki-laki tetap nanti malah telanjang di sini, takut kita. Mana yang bagus, menyembah batu atau menyembah manusia? Kalian bilang Yesus itu manusia, mana yang lebih? Nggak ada dua-duanya Bunda, nggak ada dua-duanya. Nggak ada Bunda yang bagus kalau nyembah makhluk. Jangan Bunda, dengar Bunda. Jangankan nyembah batu Bunda sama nyembah manusia, nyembah roh aja jijik kita Bunda. Kenapa Jangankan menyembah batu. Batu Ka'bah disembah kenapa? Siapa yang nyembah batu ini? Nah, itu dicium apabila orang. Oke, berarti kalau naik- Bunda mencium suami Bunda, Bunda menyembah suami Bunda. Oh, tidak ada. Itu kan setelah orang ke situ kan Allahu Akbar Muhammad Rasulullah itu apa?
Berarti kan Itu melafazkan kalian kalimat berdoa lah. kepada Muhammad. Bukanlah, bukan berdoa lah. Itu mana ada berdoa kepada Nabi Muhammad. Bunda, Kalian jangan kami gini loh, Bu, Kristen jangan tunjukkan lagi ke Kristennya lah di sini lah, nampak kali Kristen kalian di Longor. Pertama kalian itu lucu loh. Jangan di-mute, jangan di-mute. Iya, tapi Anda mengganggu saya. Kalau gantian ngomong enak. Pertama, Anda ini memaksakan pendapat. Kami bilang kami nggak nyembah batu, kalian paksakan kami nyembah batu. Berarti sebetulnya kalian yang pengen nyembah batu. Nah, saya jangan dulu, bentar dulu, belum. Kalian ini kayak birahi, nggak jantan, nggak betinanya, birahian loh kalau di koma saya loh. Heran saya loh. Buka kamera nggak mau, buka celana mau. Apa kalian ini? Kan kalian bertanya ke saya, Bunda. Ini orang memang nggak normal gitu. Bu, gantian lah dulu ya. Kan ibu menanyakan ke saya, mana lebih bagus nyembah batu atau nyembah manusia? Dua-duanya perkara menjijikkan. Yang satu nyembah batu makhluk, yang satu nyembah manusia berbiji makhluk, sama-sama menjijikkan. Nah, bahkan ada level di atas itu lebih tinggi. batu. Itu kan fitnahanmu, kami nyembah batu. Berarti kau bilang Pak Prabowo itu nyembah batu? Berarti kau tuduh, saya tanya, berarti kau bilang Pak Prabowo itu menyembah batu? Makanya kau nggak berani buka kamera karena kau ini menghujat. Buka kameramu dulu biar tahu kami kalau kau penghujat. Berarti kau bilang Pak Prabowo itu yang menghujat. Udah bilang dulu. Saya balik naik, saya Prabowo menghujat. Subianto Makanya agamanya Islam, jangan presiden kita. mencubit orang kalau tidak mau dicubit. Cubit-cubit apa kau ini? Kau cubit-cubitan sama lakimu sana, jangan aja aku. Kau bilang orang Islam menyembah batu. Menghina Kristen. Kau kan tadi menghina Kristen. Emang orang gila yang naik ke atas sini. Kristen, kalau naik ke sini mau menggila jangan naik lah, tolonglah. Kenapa Kristen ini kok menggila semua ya? Minimal kalau kalian gila saya masih maklumi asal kalian nggak mengganggu saya ketika bicara. Ini sudah menggila, mengganggu saya lagi kalau bicara. Saya kasih kesempatan kalian bicara kok ya. Halo XN, buka kamera. SDM Kristen kayak gitu semua ya. Silakan XN, buka kamera. Halo Mbak. Buka kamera bro. Aduh, buka kamera bro. Berisik, buka kamera bro. Nah, silakan perkenalkan nama, agamanya, dan tujuan naik ke sini siapa. Namanya siapa, agamanya apa, dan ngapain naik ke sini tuh mau ngapain? Silakan. Buka mic bro, nggak kedengeran. Kalau nggak kabur, kalau nggak mencret apa? Heran aku sama oten-oten ini loh. Kalian tuh ada lama orang gila kalian. Juanda ini terakhir ya. Kalau kau masih nyerocos kau turun ya. Kalau bicara sama aku gantian. Udah nek komalku pula, kau pula mau mengganggu kami. Buka kameramu, gantian kalau bicara. Dan kalau bicara itu fokus ya. Halo Bun, Oke. jangan turun-turun Bun. Ini terakhir kau kesempatan kau ya. Kalau kau masih nggak bisa menunjukkan sisi kemanusiaanmu, kau turun aja. Ngomong itu dua arah. Aku diam, kau ngomong, kau ngomong, aku diam. Oke. Paham? Nah, sekarang Oke, kau coba jawab ya. pertanyaanku. Di Galatia pasal 3 ayat 13 tertulis, terkutuklah orang yang mati yang digantung pada kayu salib. Pertanyaanku, siapa yang mati digantung pada kayu salib? Silakan dijawab. Kan awalnya kan Kristus menebus dosa-dosa gitu ya, menebus. Yang ditebus itu siapa? Orang-orang berdosa. Dan Kristus Yesus itu yang memang dia salib di atas kayu salib, bukan berarti dia itu terkutuk Bun. Dia ngambil alih Allah ini, firman ini yang menjadi manusia ini tadi, yang diutus oleh Allah. Dia menanggung segala, karena kasihnya Allah itu kan, dia tidak Allah itu kan bukan pembunuh, ya kan? Jadi Pasien selanjutnya. Pasien selanjutnya. Ngomong apa sih anjir? Lu kenapa anjir?
kejedot. Kristen aja lu sampai mati udah. Ini orang, udahlah Mika, kayaknya dia mau ngomong sama kau Mika. Jangan sama aku lah, sama kau Mika. Ya. Oke. Bunda, jangan diturun-turunin gitu kan, kita kan jelasin gitu. Sama aku. Kalau terima nggak terima, itu kan pribadi masing-masing Iya. kan. Kalau udah jangan melebar, udah. Lanjut aja. Ya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Yesus ini mengambil kutuk bukan? Mengambil kutuk itu yang kan? mengambil kutukan yang dikutuk itu kan manusia, Pak. Ya. Setelah dia mengambil kutuk, apa yang terjadi sama dia? Ya terjadinya memang dia gantung di atas kayu salib ya. Dia disalibkan. Setelah dia mengambil kutuk, itu apa yang terjadi kepada dia? Dia memang disalib, Pak, disalib. Setelah dia salib, Kenapa dia ngambil menanggung risiko? Kenapa dia menanggung risiko itu? Karena kasihnya tadi, mengasihi manusia. Sabar, dengar pertanyaanku baik-baik. Ketika Yesus mengambil kutuk ini, terjadi apa kepada Yesus? Supaya manusia itu selamat, Pak. Yang ku tanya, ketika Yesus mau mengambil kutuk, apa yang terjadi kepada dirinya? Ya dia mengorbankan dirinya itu kan di atas kayu salib. Apa yang terjadi? Joget, parkoy, mandi lumpur atau apa? Ya terjadinya dia ngambil kutukan manusia tadi. Iya, setelah dia ngambil kutuk itu apa yang terjadi? Supaya selamat. Kita selamat. Apa yang terjadi? Yang terjadi apa? Matikah? Jalan di atas airkah? Terbangkah? Apa yang terjadi? Dia mati. Dia mati dan bangkit, Pak. Dia tidak mati seterusnya, tidak seperti Nabi Muhammad. Seperti itu, Pak. Sabar. Dia mati kan? Iya. Ketika dia mengambil kutuk ini, harusnya dia tidak mati atau mati? Dia mati tapi bangkit pada hari yang ketiga, Pak. Berarti kena kutuk kan? Kutuk dia tidak. Kutuk ini berfungsi nggak sama dia ketika diambil? Dia itu membayar harga, Pak. Iya, ketika dia harga kutukan gitu. Karena tidak ada mampu manusia itu yang biar besar. Dah, aku makan dulu nih, capek. Makanya aku bilang, bersyukurlah kita dengan iman Islam kita. Ketika Allah memberikan iman Islam kepada kita, kita tidak menjadi ODGJ, orang dalam gangguan Yesus. Itu salah satu contoh ODGJ. Kalau kita berada dalam kebenaran Islam, maka kita menunjukkan sisi kemanusiaan. Itu tadi ODGJ, orang dalam gangguan Yesus. Jangankan saya, Yesus aja saking nggak sanggupnya menghadapi mereka, kata Yesus apa? Mending aku mati, katanya. Sebetulnya saking nggak sanggupnya Yesus menghadapi mereka, Yesus saja mati loh. Kalau mereka masih bisa dihandle, tentulah Yesus menghandle mereka, ngomong baik-baik. Udah nggak sanggup Yesus mengajak ngomong mereka, mati aja lah aku, katanya. Jadi wajarlah kiranya kita bersyukur kepada Allah atas nikmat Islam, melihat kelongoran Oten barusan. Ya, bersyukur ya. Oke, mati aja lah aku, kata Yesus kan, nggak sanggup aku menghadapi umatku, botol semua rata-rata. Udah goblok, katanya kan, mati aja lah aku, goblok, katanya. Sanggup aku, katanya kan. Jangankan kau Ripa, katanya kan, nah, aku aja nggak sanggup, kata Yesus, mati aja aku, katanya, sanggup aku. Nggak mau aku, katanya, nggak mau aku, biar aja lah, mati aja aku, katanya, mati aku. Udahlah, katanya, masuk surga ada kalian, nggak capek aku ngadapin kalian, nggak ada otak kalian, katanya, mampus aku. Gitu. Makanya dia mati begitu ya. Jadi kalian udah paham ya, alasannya begitu. Jangankan kita loh, ya jangankan kita umat Islam loh, Tuhannya aja nggak sanggup. Kita yang mau mengajak mereka berpikir enggak kan? Kalau ini udah akut banget. Masih ada sih, ada yang bisa diajak berpikir tuh ada. Kita
kita mensortir ya, yang bisa diajak. Kita jangankan yang diajak berpikir loh, diajak ngomong aja masih kita pertahankan di Qomal Islam. Masih bisa diajak ngomong maksudnya. Tapi kalau udah nggak bisa diajak ngomong, oh mati aja lah kau. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologit Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.